Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM akhir 40. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan anatomi saya. Yang pertama di sini saya akan membaca skenario terlebih dahulu. Jadi di sini ada Denis, seorang siswa SMP. Dia terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Lalu dia sulit menggerakkan tangan, wajah tak bisa merasakan nyeri dan suhu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama di sini eh, menjelaskan tentang area Brodmann dan fungsinya secara lengkap. Jadi, yang pertama area Brodmann ini adalah bagian daerah pada area otak besar atau pada bagian korteks otak besar yang dibedakan atas sel-sel saraf penyusun jaringannya. Nah, di sini saya memasukkan beberapa bagian area Broadman saja, intinya saja, karena jika diurutkan dari 1 sampai 52 itu ada beberapa area itu yang fungsinya sama. Jadi saya di sini meringkasnya saja. Jadi yang pertama di sini ada area Broadman 4. Di sini terletak di area gyrus precentralis. Dia fungsinya untuk motorik primer. Lalu yang ke area Broadman yang keenam di sini untuk motorik sekunder. Dan yang 3, 1, 2 itu dia berada di gyrus postcentralis. Di sini dia fungsinya untuk area sensorik primer. Lalu yang area Brodmann 43 di sini dia untuk area gustatorik. Lalu area Brodmann yang 44, 45 dia untuk area bicara motorik atau area Broca. Lalu untuk yang 39, 40, dan 22 dia area bicara sensorik atau area Wernicke. Ini yang area 40, 41, 42 itu area auditori primer, 22 area auditori sekunder, 17 area visual primer, 18 dan 19 adalah area visual sekunder. Nah, selanjutnya di sini jelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Yang pertama, traktus piramidalis terlebih dahulu. Jadi, traktus piramidalis ini adalah sistem motorik utama yang berawal dari korteks motorik primer atau area Brodmann 4 dan berakhir di kolumna grisea anterior, medula spinalis. Jadi, sistem ini itu fungsinya untuk mengatur gerakan yang lebih spesifik dan terampil. Contohnya seperti mengendalikan posisi berdiri, lalu gerakan tangan pada saat waktu kita berbicara, lalu dan gerakan-gerakan yang memerlukan koordinasi otot-otot yang lebih kompleks. Nah, si trapus piramidalis ini itu terdiri dari serat-serat besar yang bermielin yang berasal dari sel-sel piramidal raksasa atau disebut sel-sel Betz. Nah, sel-sel ini tuh hanya dapat dijumpai di dalam korteks motorik primer. Selanjutnya, traktus ekstrapiramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini sebaliknya berarti dia itu eh, melibatkan ganglia basalis dan berfungsi untuk mengatur gerakan-gerakan volunter kasar. Kalau tadi yang piramidalis itu untuk yang lebih kompleks, kalau yang ini tuh untuk yang lebih kasarannya gitu. Nah, contohnya itu seperti eh pokoknya yang gerakan-gerakan kasar gitu lah, bukan yang kayak ngerakin jari gini, pokoknya yang gerakan-gerakan gini aja. Nah, sistemnya itu dia terlibat dalam pengaturan tonus otot, kolumna vertebralis, dan mengurus gerakan tangkas. Lalu, traktus piramidalis ini dapat terganggu oleh sindroma ekstrapiramidalis seperti sindrom striatal, sindrom retikularis batang otak, sindrom cerebellum, dan sindrom striatal yang dapat menyebabkan gerakan involunter dan gerakan otonom. Nah, lanjut ke skenario yang selanjutnya.
Jadi di sini ada seseorang yang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke dan pasien ini tidak bisa mendengar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang anatomi ensefalon dan medula spinalis. Nah, untuk yang pertama di sini yang saya akan menjelaskan medula spinalis dulu. Jadi si medula spinalis ini dia ini adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berada di sumsum tulang belakang. Nama lainnya itu ya medula spinalis itu. Tapi bahasa alamnya ada sumsum tulang. Nah, si medula spinalis ini terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama ada segmen cervicalis. Ini di sini segmen cervicalis di sini. Itu dia terletak di bagian atas sumsum tulang belakang. Lalu segmen torak, dia berada di bagian tengah. Lalu segmen lumbal, dia berada di sedikit bawah. Lalu yang bagian bawahnya lagi ada segmen sakral, dia di bawahnya atau di bawahnya lumbal. Lalu yang paling bawah ada segmen coccygeus. Dia terletak paling bawah di sini. Nah, si struktur medula spinalis ini itu ada funiculus atau kolumna, yaitu bagian superficialnya yang didominasi oleh substansia alba. Lalu yang kedua ada cornu, dia bagian profunda yang dominan oleh substansia grisea. Lalu bagian yang terakhir ada canalis centralis, dia berisi cairan cerebrospinal. Nah, baru yang ke selanjutnya ini ada encephalon. Jadi si encephalon ini nama lainnya adalah batang otak. Dia di sini itu adalah si encephalon ini adalah bagian terbesar dari sistem saraf manusia. Lalu si encephalon ini tuh eh, dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada prosencephalon. Jadi si prosencephalon ini juga terdiri lagi menjadi dua bagian yaitu telencephalon dan diencephalon. Telencephalon ini dia meliputi korteks cerebri, ganglia basalis, centrum semiovalis, ventricle lateralis, dan foramen interventricularis. Kalau yang di encephalon ini dia ada talamus, hipotalamus, subtalamus, epitalamus, dan ventricle 3. Lalu ke cabang yang kedua ada mesencephalon. Mesencephalon ini dia terdiri dari pedunculus dan crus cerebri, tegmentum, dan tectum mesencephaly. Lalu yang eh, bagian yang ketiga ada rhombencephalon. Rhombencephalon ini dia terdiri dari metencephalon atau pons dan cerebellum dan eh, miel mielencephalon atau medula oblongata. Next ke soal atau pertanyaan selanjutnya. Di sini anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Nah, eh, dalam anatomi nervus cranialis ini dia terletak di dekat dengan foramina, tempat lewatnya nervus tersebut pada kranium. Lalu ganglion sensorik nervus cranialis ini juga terletak di dekat dengan foramina tempat lewatnya nervus tersebut pada kranium. Lalu si selubung otak dan percabangan saraf kranialis ini dia memiliki akhiran saraf nyeri di rami meningalis nervus cranialis dan cervicalis atas, serta selubung durameter memiliki serabut saraf nyeri dan rami meningalis recurrens di nervus spinalis. Nah, untuk apa tadi? Tempat keluarnya ini di sini yang nervus cranialis satu dia di olfactory atau untuk penciuman. Ini. Lalu yang nervus cranialis 2 di optikus, nervus cranialis 2 optikus di otak besar, lalu nervus cranialis 3 oculomotorius, nervus cranialis 4 trochlearis,
nervus cranialis 5 trigeminus, nervus cranialis 6 abducens, nervus cranialis 7 facialis, nervus cranialis 8 vestibulocochlearis, nervus facialis 9 glossopharyngealis, jadi medulla oblongata. Lalu untuk yang sebelum-sebelumnya itu, sebelum vestibulocochlearis dia di bagian batang otak. Lalu di nervus cranialis yang ke-10 ada nervus vagus, dia juga masih di medulla oblongata. Lalu nervus 11 accessorius juga sama masih di medulla oblongata. Dan yang terakhir hipoglossus, hipoglossus juga masih di eh, keluarnya di medulla oblongata. Nah, eh, langsung pembahasan yang selanjutnya di sini tentang circulus arteriosus wilisi. Jadi si circulus arteriosus wilisi ini dia itu juga bisa dikenal sebagai lingkaran Willis karena namanya juga circulus. Jadi si ini tuh adalah sistem anastomosis dari arteri yang menghubungkan suplai darah dari otak depan ke otak belakang. Nah, sistem ini itu terbentuk dari koneksi antara arteri karotis interna dan membagi ke dalam arteri cerebri anterior dan cerebri posterior. Lalu kemudian si arteri ini itu bergabung dengan arteri basilaris dan arteri spinalis ventralis yang nantinya akan membentuk lingkaran yang mengelilingi batang kelenjar hipofisis. Lingkaran ini itu sangat penting dalam memastikan aliran darah yang konstan dan stabil ke otak sehingga eh, jika terjadi gangguan pada sistem ini itu dapat eh, menimbulkan potensi yang sangat berbahaya bagi kesehatan otak. Lalu si Circulus arteriosus Willis ini dia terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada tadi arteri karotis interna, lalu arteri cerebri anterior, arteri cerebri posterior, arteri basilaris, dan arteri spinalis ventralis. Next. Di sini ada tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, langsung saja di sini tuh awalnya dari kornea terlebih dahulu. Jadi dari kornea ini sinar cahaya itu datang dari luar, lalu masuk ke dalam mata itu melewati kornea. Karena di sini kornea itu iya, bagian yang paling luar. Lalu si yang berfungsi sebagai media refraksi pertama itu adalah kornea. Lalu kornea itu ada beberapa lapisan yang dilindungi oleh epitel pipih berlapis dan epitel pipih yang memiliki mikrofili dan lipatan yang menonjol ke dalam lapisan air mata yang terdiri dari atas lipid, glikoprotein, dan air dengan ketebalan 7 mikrometer. Lalu yang lapisan berikutnya setelah kornea ini ada stroma yang dibatasi oleh suatu membran Bowman dan membran Descemet atau membran limitans posterior. Nah, pada stroma ini terdapat keratinosit yang berada di antara lamela kolagen yang banyak mengandung proteoglikan seperti keratin sulfat yang membantu mempertahankan susunan dan jarak kolagen secara cepat. Dan lapisan yang paling dalam ini ada eh, lapisan yang paling dalam ini ada endotel pipih selapis yang berperan dalam memelihara keadaan hidrasi di dalam kornea dan membantu memberikan kejernihan dan pembiasan cahaya yang optimal. Nah, lalu setelah tadi cahayanya masuk dari kornea, dia masuk ke humor aqueous. Nah, si sinar cahaya ini masuk ke dalam aqueous ini dia berfungsi sebagai media refrakta yang kedua. Nah, si humor aqueous ini adalah cairan yang mengisi ruang di antara kornea dan lensa. Dia berperan dalam mempertahankan tekanan intraokuler yang normal. Lalu, setelah
masuk ke humor aqueous tadi, baru masuk ke lensa. Nah, dia ini adalah jaringan elastis yang dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya. Nah, di sini ada otot siliaris. Dia nantinya menyebabkan penebalan dan peningkatan kelengkungan lensa karena ada relaksasi dari kapsul lensa. Nah, si lensa ini itu dia berperan penting dalam pembiasan cahaya atau refraksi, yang nantinya lensa ini juga dia berfungsi untuk membelokkan cahaya agar cahaya itu dapat difokuskan ke retina. Lalu setelah melewati lensa, eh, yang selanjutnya itu dia melewati retina. Nah, si sinar cahaya yang difokuskan oleh lensa tadi itu dia eh, masuk ke retina. Si retina ini terdiri dari sel-sel fotosensitif yang dapat mengubah cahaya menjadi impuls yang dihantarkan melalui saraf optik ke pusat penglihatan di lobus occipitalis otak. Nah, lalu setelah itu baru dia masuk ke saraf optik. Saraf optik ini itu adalah impuls yang dihasilkan oleh retina, nantinya dihantarkan melalui saraf optik ke pusat penglihatan di lobus occipital, di mana impuls tersebut diproses dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita lihat. Nah, ini tadi dari lensa, terus masuk kornea, terus masuk kornea, lensa brachius, sampai terakhir masuk ke saraf. Nah, lanjut ke bagian otot-otot mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Nah, otot yang pertama yang berperan itu ada rectus superior. Dia berfungsi untuk menggerakkan mata ke atas dan berkontribusi juga pada aduksi dan rotasi medial bola mata. Lalu yang kedua ada rectus inferior. Dia berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah sama juga untuk aduksi dan rotasi lateral bola mata. Kalau tadi medial, kalau yang inferior ini lateral. Lalu yang ketiga ada rectus medial. Dia berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kiri dan berkontribusi pada aduksi dan rotasi medial bola mata. Lalu yang keempat ada rectus lateral. Di sini untuk menggerakkan bola mata ke kanan. Dia juga berkontribusi pada aduksi eh, dan rotasi lateral bola mata. Kelima ada musculus oblique superior. Di sini untuk menggerakkan mata ke atas juga. Tapi di sini dia juga berfungsi untuk menggerakkan mata ke samping serta berkontribusi pada rotasi superior bola mata. Lalu yang kelima ada oblique musculus oblique inferior. Dia untuk menggerakkan mata ke bawah dan ke samping serta kontribusi pada rotasi inferior bola mata. Nah, selain otot-otot tadi, itu juga ada otot levator palpebra superior, dia yang berperan dalam mengangkat kelopak mata. Nah, next pembahasan selanjutnya ada perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk perbedaannya ini di sini pertama dari distribusinya terlebih dahulu. Nah, untuk yang simpatis ini dia segmennya torakolumbal dari kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pupil, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Kalau yang parasimpatisnya ini dia segmennya kraniosakral, hanya terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul. Juga beberapa pembuluh darah. Untuk lokasi preganglionnya ini, dia berada di cornum lateral atau initial MS, medulla spinalis, segmen torak 1 sampai lumbal 2. Torakolumbal menuju ganglia truncus sympathicus atau vertebralis. Yang ke parasimpatis dia di nukleus saraf 3, 7, 9, dan 10.
dan substansia grisea pada medula spinal di segmen kraniosakral. Untuk panjang aksonnya ini, dia neuron preganglionid memiliki akson pendek dan neuron postganglionid yang aksonnya panjang. Lalu untuk si yang parasimpatis ini preganglionnya panjang dan si postganglionnya ini pendek. Lalu untuk neurotransmitternya yang simpatis ini neuron preganglioniknya melepas ACH, si postganglioniknya melepas neuron epinefrin. Nah, kalau yang parasimpatis, preganglion dan postganglionnya sama-sama melepaskan ACH. Lalu untuk efek fisiologisnya fight or flight, si parasimpatis ini rest and digest. Next ke eh, pertanyaan yang terakhir adalah modalitas syaraf kranial. Jadi si modalitas saraf kranial ini atau biasa dikenal juga sebagai 12 saraf kranial yang ini itu mencuat dari otak dan berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Jadi si ini itu beda sama saraf spinal. Nah, si masing-masing saraf kranialis ini dia memiliki fungsi yang spesifik dan keluar dari bagian otak yang spesifik. Nah, si saraf kranialis ini dia memiliki peran penting dalam mengatur beberapa fungsi di kepala dan leher seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, dan gerakan. Mereka juga berperan dalam mengatur fungsi otot, kelenjar, dan organ di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Untuk lebih spesifiknya bisa dibaca pada tabel ini. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan dari saya yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.